Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qalu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada kita semua, terkhusus kepada diri khatib pribadi. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada kita dan menjauhi semaksimal mungkin segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Hari ini Allah masih memberikan nikmat umur kepada kita. Setelah tadi malam kita dimatikannya. Karena tidur itu adalah bagian yang terpendek daripada kematian. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kita hidup pada hari ini. Maka mari kita pergunakan hidup kita yang singkat ini beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Rasulullah menjelaskan bahwasanya umur umatku itu tidak jauh dari itu. Hanya berkisar 60 ke 70 tahun saja. Kalaupun ada lebih hanya 1 bulan. Dan kehidupan bila dibandingkan kehidupan akhirat itu dengan kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu 1 hari di sana, hitungan kita hidup di dunia ini 1000 tahun. Kalaulah kita hidup hanya 70 tahun, artinya bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanya beberapa menit kita hidup di dunia ini. Tapi kehidupan dunia inilah menentukan apakah kita akan bahagia nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dunia ini. Dunia ini akan fana, akan binasa. Tapi banyak orang dengan sibuk dengan dunia ini melupakan kehidupan akhirat. Di penghulu hari ini, di hari yang dimuliakan Allah ini, tempatnya berselawat, mari kita perbanyak selawat dan salam kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekiranya hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Ada angan-angan orang yang sudah mati itu ingin kembali ke dunia ini. Untuk apa?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan di antara angan-angan orang yang sudah mati itu, yang pertama mereka ingin sholat sunnah 2 rakaat. Yang dimana sholat sunnah ini yang selama ini kita kerjakan hanya biasa-biasa saja, dan ada yang mensepelekan sholat sunnah 2 rakaat itu. Yang mereka tidak mau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu kuburan. Rasulullah mengatakan, siapa yang dikubur di sini? Lantas sahabat menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, namanya si Fulan. Mereka sebutkan nama orang yang dikubur di situ. Kata Rasulullah, itu orang sholat sunnah 2 rakaat lebih dia cintai daripada sisa dunia yang kalian miliki. Bisa jadi dunia yang kalian miliki itu harta benda yang banyak, berupa perhiasan, sawah ladang yang luas, pangkat yang tinggi, mobil yang mewah, rumah yang mewah. Bila ditawarkan kepadanya, dia akan lebih memilih sholat sunnah 2 rakaat daripada itu semua. Untuk apa? Untuk menambah amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sepelekan amal-amal kita yang kecil. Kita tidak tahu di antara amal-amal yang kita lakukan itu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang susah untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, baik sebelum maupun sesudah sholat fardu. Mereka sepelekan. Tapi ketika telah kembali kepada Allah, ketika dia berada di alam barzakh, pada saat itu Allah sempurnakan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat itu, kata Allah, akan kami sempurnakan apa-apa yang engkau lakukan, apa-apa yang engkau kerjakan. Walaupun amal ibadah yang kau kerjakan itu kau lihat hanya sedikit, tapi pada saat itu Allah sempurnakan amal-amal ibadah itu dengan pahala yang ditampakkan Allah. Ketika hidup di dunia ini, ketika kita lakukan amal-amal ibadah itu tidak kelihatan memang benar, dan Allah tahan, karena Allah sayang dan cinta kepada kita. Kapankah hari kiamat itu? Apakah kita akan sampai pada saat itu? Pasti tidak akan sampai pada saat itu. Karena kiamat itu ada kiamat kecil dan ada kiamat besar. Ketika kiamat kecil itu tiba kepada kita, itulah kematian. Maka setelah kita kembali kepada Allah, ditampakkan Allah semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Maka orang-orang yang beramal ibadah walaupun sedikit, disempurnakan Allah pahala pada saat itu, kebahagiaan dan kesenangan. Maka dia pun menyesal, mengapa aku tidak lebih banyak melakukan amal ibadah. Konon lagi ketika orang yang melakukan kemaksiatan, maka pada saat itu juga Allah akan sempurnakan apa yang disempurnakan Allah, azab yang Allah sempurnakan pada saat itu. Mudah-mudahan kita semua melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil lebih yang besar. Yang kedua, apa yang mereka inginkan setelah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka ingin sedekah. Mereka menginginkan sedekah. Allah jelaskan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani
qareeb fa'asaddaqa wa akun minas sholihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ketika pada saat Allah perintahkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bersyukurlah wahai orang-orang yang miskin yang sanggup menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena harta yang kau infakkan itu adalah dari Allah. Dan ketiga harta itu kau infakkan, Allah ganti. Bukan hanya satu, tapi Allah ganti dengan 700 kali lipat. Ketika harta itu dimiliki, dibelanjakan di jalan Allah. Ketika pada saat itu mereka mengatakan, Rabbi laula ahaltani, wahai Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sekejap waktu saja. Mungkin mereka minta, ya Allah, beri aku waktu, dalam waktu beberapa menit saja. Mereka rasanya ingin menginfakkan harta yang mereka miliki. Apakah itu berupa perhiasan yang mereka tinggalkan? Apakah itu berupa rumah mewah yang mereka tinggalkan? Yang mereka terbayang dan teringat pada saat ketika masa hidup di dunia. Mulai dari pagi sampai petang, bahkan ada yang lembur sampai malam. Tapi harta yang mereka kejar itu, yang mereka kumpulkan itu, mereka tidak dapat bawa ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kepada Allah walaupun sekejap saja. Lantas mereka mengatakan, maka aku akan dapat bersedekah ya Allah sekiranya Engkau beri waktu aku sedikit waktu saja. Dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Kita tidak dapat menjamin kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Maka kata Allah, kami tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti terhadap apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apapun yang kita kerjakan, baik terang-terangan maupun sembunyi, Allah maha tahu dan maha teliti. Kemudian yang ketiga, apa yang mereka inginkan setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka ingin beramal soleh. Allah jelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ke 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Maka keadaan orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang mengingkari akan perintah-perintah Allah tersebut, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia pun berkata kepada Allah, Rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa dia kembali ke dunia? Apakah mereka menginginkan daripada harta-harta mereka yang tinggal di dunia
dunia ini? Apa mereka menginginkan ketika mereka telah menyelesaikan rumah mewah mereka ingin miliki kembali? Ternyata mereka bukan menginginkan itu. Mereka ingin beramal soleh, beramal ibadah. Terbayanglah mereka ketika mereka memiliki uang yang banyak, mereka tidak mau berinfak, bersedekah. Terbayanglah mereka ketika mereka sehat, mereka tidak mau melakukan akan perintah Allah. Maka pada saat itu mereka akan kecewa terhadap keinginan mereka. La'alli a'malu sholihan bima tarakta kallah innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka katakan, duhai Allah, agar aku dapat melakukan, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Kata Allah sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah, di hadapan mereka ada dinding yang mereka tidak akan bisa keluar daripada itu sampai pada mereka akan dibangkitkan ketika sangkakala ditiupkan oleh para malaikat. Lantas pada saat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, pada saat Allah masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, mengapa kita tidak mau bersungguh-sungguh? Wahai para pemuda, wahai para remaja yang engkau pada saat ini masih kuat, mengapa engkau tidak mau bersungguh-sungguh untuk beramal ibadah, baik dalam menuntut ilmu, terkhusus dalam mengerjakan perintah Allah? Adakah menjamin engkau hidup sampai hari tuamu? Tak ada yang menjamin. Wahai kita, para orang tua yang sudah berumur 50-60 tahun, kenapa kita tidak persiapkan bekal kita untuk menuju akhirat kita? Di dalam surat Al-Ansyir ayat 18 Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan sudahkah engkau memperhatikan, sudahkah engkau mempersiapkan bekal apa yang akan engkau bawa untuk hari akhiratmu? Ketika kita berangkat ke suatu tempat, kita persiapkan bekal kita. Ini kita akan berangkat selamanya meninggalkan dunia ini. Sudahkah kita persiapkan bekal kita? Ketika anak saudara kita, harta benda kita tinggalkan, siapa yang menemani kita nanti? Kecuali amal-amal ibadah kita. Lantas pada saat ini, sudahkah kita persiapkan itu semua? Tidakkah sebaik-baik bekal adalah takwa, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya? Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ini adalah perintah Allah. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang telah kamu kerjakan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan amal ibadah kita untuk menuju hari akhirat kita, sehingga kita bahagia menemui Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabi qadiman faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.